salaf yang menghukum istighosah sebagai syirik akbar mukhrijun anil millah. Ibnu Aqil menyebutkan soalan dia adalah siapakah ulama salaf? Tak sama perasaan tak Ibnu Aqil bukan ulama salaf? Ibnu Aqil telah mendahului mereka. Ibnu Aqil bukan ulama salaf ya. Soalannya siapakah ulama salaf? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja dan seluruh subscriber Afandi Channel serta seluruh penonton semuanya, semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya kepada kita semua dan memberikan kelancaran rezeki serta kesehatan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Kali ini saya akan membongkar kedustaan, kebohongan salah seorang Ustadz Wahabi yang dipuja di Indonesia, yaitu Ustadz Salman Ali. Ini sudah dipuja-puja oleh orang Wahabi di Indonesia ya. Ini Wahabi Malaysia. Pada debatnya tempo lalu, Ustadz ini menjelaskan ketika ditanya menjawab pertanyaan dari Aswaja, siapa ulama salaf yang menganggap syirik orang yang bertawassul terhadap orang yang sudah meninggal dunia? Jawaban Ustadz Ali ini adalah Ibnu Aqil. Ibnu Aqil ini adalah salah seorang ulama dari mazhab Hambali, dari Hanabilah. Jadi menurut beliau, menurut Ustadz Salman Ali ini, tawassul ini adalah perkara yang syirik akbar, termasuk perkara syirik akbar yang mukhrijun anil millah, yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Dia menyebutkan nama ulama salaf, katanya, yang mengharamkan, yang mensyirikkan atau yang menganggap syirik orang yang bertawassul, yaitu Ibnu Aqil. Nah, ternyata Ustadz Salman ini adalah berbohong dan berdusta untuk mengelabui Aswaja lawan debatnya itu. Mari kita cek bersama kitabnya Ibnu Aqil dalam kitab At-Tazkirah. Ini adalah kitab fikih dalam mazhab Hambali dan dikarang sendiri oleh Ibnu Aqil. Benarkah Ibnu Aqil itu menganggap syirik orang yang bertawassul terhadap orang yang meninggal dunia, atau sebaliknya Ustadz Salman Ali ini berbohong, mengelabui orang-orang, mengelabui Aswaja, mengelabui jamaahnya sendiri para Wahabi, mengatakan bahwa Ibnu Aqil mensyirikkan orang yang bertawassul terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Inilah teman-teman kitab At-Tazkirah fil Fiqhi ala Madhabil Imami Ahmad bin Muhammad bin Hambal yang dikarang oleh Ibnu Aqil, yang disebut-sebut oleh Ustadz Salman Al-Wahabi itu, yang katanya Ibnu Aqil ini mensyirikkan orang yang bertawassul dan menganggap tawassul itu mukhrijun anil millah. Kita buka di halaman 116, 117 serta 118. Faslun, itu ada faslun paling bawah. Wa yustahabbu lahu qudumu madinatir rasul shalawatullah alaihi. Disunahkan datangi kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayati masjidahu, maka dianjurkan untuk mendatangi masjidnya Rasulullah, fayaqul inda dukhulihi, serta berkata ketika memasuki masjid, bismillah Allahumma sholli ila akhirih. Kita poinnya yang mengajarkan tawassul, poinnya kita buka halaman 117. Summa ya'ti, lihat ini ya, dari atas langsung. Summa ya'ti haitul qabri. Kemudian seseorang yang berziarah itu mendatangi haitul qabri, temboknya kuburan Rasulullah. Tetapi fala tamussahu wala tulsik bihi sadrak. Tetapi Anda itu jangan menyentuh tembok tersebut dan jangan menempelkan dadamu terhadap tembok dari kuburan Rasulullah itu. Kenapa? Li'anna dzalika 'adatul yahud, karena itu adalah kebiasaan orang-orang Yahudi. Bagaimana seharusnya? Waj'alil qabra tilqa'a wajhik,
Seharusnya jadikanlah kuburan itu di depan wajahmu. Wa kum mimma yalil mimbar, berdirilah di sisi mimbar, di setelahnya mimbar. Wakul, katakanlah assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, katakanlah seperti itu, warahmatullahi wabarakatuh, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ila akhiri ma taqul fi tasyahudil akhir, sebagaimana yang kita katakan di tasyahud akhir. Nah, poinnya yang digaris bawahi itu adalah Allahumma innaka, ya Allah, engkau berkata, innaka qulta fi kitabika li nabiyyika sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, engkau berkata, berfirman kepada nabimu di dalam kitabmu, yakni Al-Quran. Apa firman Allah itu di dalam Al-Quran? Walau annahum idzalamu ila akhirih, sebagaimana juga yang ada di kitab tafsir Ibnu Katsir ini yang menceritakan tentang tawassul dari Al-Atbi itu. Wa inni qad ataitu bi nabika, dan aku benar-benar mendatangi nabimu, taiban, seraya bertobat, mustaghfiron, memohon ampun, fas'aluka, maka aku memohon kepadamu antujibali al-maghfirah, untuk memberikan atau mengharuskan, mewajibkan maghfirah, kama aujabtaha liman atahu fi hayatik, sebagaimana kamu memberikan taubat, memberikan maghfirah terhadap orang yang mendatangi nabimu ketika masih hidup. Nah, poinnya ini apa yang dibaca oleh Ibnu Aqil, yang ditulis oleh Ibnu Aqil, Allahumma inni atawajjahu ilaika, ya Allah, aku menghadapmu. Nah, ini binabiyyika sallallahu alaihi wasallam, dengan perantara nabimu sallallahu alaihi wasallam, nabiyir rahmah. Kemudian dia Ibnu Aqil ini, beliau itu menyarankan untuk nida, ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Padahal memanggil ya Rasulullah menurut orang-orang Wahabi itu dikatakan sebagai syirik akbar. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inni atawajjahu bika, saya menghadapmu, ila Rabbi, terhadap Tuhanku. Tujuannya liyaghfirali, agar Allah subhanahu wa ta'ala mengampuniku, dunubi, mengampuni semua dosa-dosaku. Allahumma inni as'aluka bihaqqihi, ya Allah, aku memohon bihaqqihi, dengan hak nabimu, antaghfirali dzunubi, untuk mengampuni dosa-dosaku. Nah, inilah ya, ternyata yang namanya Ustadz Wahabi di Malaysia itu, yang sudah dibangga-banggakan oleh orang Indonesia itu, ternyata enggak sama. Ternyata sama juga maksudnya dengan orang-orang Wahabi, Ustadz Wahabi di Indonesia, sama-sama senang berbohong. Mengatakan Ibnu Aqil mengharamkan, mensyirikan orang yang bertawassul, ternyata ya Ibnu Aqil itu malah menganjurkan untuk tawassul terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikian ya untuk teman-teman Aswaja, para penonton semua, ternyata tidak di Indonesia ataupun di Malaysia sama saja. Ustadz Wahabi itu sukanya berbohong, sukanya berdusta. Dan yang dibuat objek kebohongan dan kedustaan itu adalah seorang ulama. Kali ini Ibnu Aqil dari madhab Hanabilah. Katanya Ibnu Aqil ini menganggap syirik dan mukhrijun anil millah orang-orang yang bertawassul terhadap orang-orang yang sudah meninggal dunia. Demikian ya, ternyata Ibnu Aqil itu mengajarkan tata cara bertawassul terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Ibnu Aqil ini menyebutkan ya Rasulullah, padahal orang-orang Wahabi menganggap bahwa ya Rasulullah, panggilan nida ya Rasulullah ini adalah syirik akbar. Ternyata ndak di Indonesia, ndak di Malaysia, yang namanya Wahabi sama-sama suka berbohong, sama-sama suka berdusta atas nama ulama. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan membuka wawasan kita terhadap teman-teman Aswaja, bahwa demikianlah orang-orang Wahabi, karakter orang-orang Wahabi, sukanya berdusta dan sukanya berbohong. Wa akhiran minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiullah khairul khalqi